Shalom, perkenalkan kami dari kelompok ke-6 akan mempresentasikan mengenai terapi obat insulin. Berikut nama anggota kelompok kami. Kita akan masuk ke dalam definisi dari terapi insulin yang akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi obat insulin. Jadi, obat insulin adalah jenis obat yang digunakan untuk mengatur tingkat gula darah dalam tubuh. Insulin adalah hormon alami yang diproduksi oleh pankreas. Tetapi bagi orang yang menderita diabetes mellitus tipe 1 atau tipe 2, tubuh tidak dapat menghasilkan cukup insulin atau tidak dapat menggunakan insulin dengan baik. Oleh karena itu, orang tersebut memerlukan obat insulin untuk menggantikan fungsi insulin alami. Berikut adalah nama generik dari insulin, yaitu insulin degludec aspart dan insulin glucagon. Kemudian berikut adalah nama paten dari insulin, yaitu berupa Novorapid, Levemir, Apidra, dan Ezalin. Sekarang kita masuk pada golongan. Golongan obat-obatan yang sebaiknya dikonsumsi sebelum makan perlu diperhatikan saat konsumsi obat karena golongan ini memiliki potensi yang mengakibatkan hipoglikemi atau penurunan gula darah yang cukup besar. Tanda-tanda hipoglikemi antara lain lemas, pandangan kabur, dan pusing. Golongan obat yang sebaiknya dikonsumsi sebelum makan adalah sulfonylurea karena obat ini dapat bekerja dengan meningkatkan sekresi insulin di pankreas. Obat ini sebaiknya dikonsumsi 15-30 menit sebelum makan karena kondisi hiperglikemi dapat mengurangi penyerapan obat golongan. Obat yang termasuk golongan ini antara lain glimepirid, glibenclamid, gliclazid, dan glipizid. Sekarang kita masuk pada klasifikasi. Klasifikasi yang pertama yaitu rapid acting atau kerja cepat. Insulin kerja cepat dapat memberikan efek mulai dari 5-15 menit setelah diinjeksikan. Yang kedua, regular or short acting atau kerja pendek. Insulin kerja pendek mempunyai waktu berefek mulai dari 30-60 menit setelah injeksi. Yang ketiga adalah intermediate acting atau kerja menengah. Insulin kerja menengah sesuai dengan namanya dapat bekerja selama 8-12 jam. Yang keempat adalah long acting atau kerja panjang. Insulin ini hanya diberikan sekali sehari karena efek terapi yang panjang yaitu 12-24 jam. 5. Ultra long acting atau kerja ultra panjang. Insulin ultra long acting mempunyai efek terapi paling panjang dibanding jenis insulin lain yaitu hingga 48 jam. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai efek samping dari penggunaan insulin. Yang pertama ada hipoglikemia. Hipoglikemia merupakan penurunan gula darah secara drastis yang disebabkan karena pemberian dosis untuk insulin yang tidak tepat. Lalu bisa juga disebabkan karena terlalu lambatnya pasien untuk makan setelah dilakukan injeksi, dan juga adanya aktivitas atau kerja fisik yang terlalu berat, serta reaksi antara obat-obat yang diminum secara bersamaan. Hipoglikemia ini biasanya terjadi saat larut malam dan ditandai dengan adanya rasa lapar dan juga berkeringat. Yang kedua ada reaksi alergi. Alergi ini biasanya terjadi pada kulit, tepatnya di tempat dilakukannya injeksi. Alergi ini biasanya disebabkan karena adanya zat-zat tambahan seperti protamin dan juga zat-zat pengawet. Biasanya alergi ini jarang sekali terjadi dan bersifat lokal dengan ditandai oleh adanya rasa gatal dan juga pembengkakan pada tempat dilakukannya injeksi. Lalu yang ketiga ada lipodistrofia. Lipodistrofia ini merupakan gangguan pertumbuhan untuk lemak subkutan di tempat dilakukannya injeksi. Lipodistrofia ini jarang sekali terjadi dan bersifat ringan, dan hampir sebagian besar disebabkan oleh kurang seringnya mengganti tempat dilakukan injeksi. Yang keempat ada resistensi insulin. Biasanya resistensi ini terjadi karena kebutuhan insulin yang melebihi 200 unit internasional per hari. Keadaan ini disebabkan oleh pembentukan antibodi yang mengikat sebagian insulin. Biasanya resistensi ini terjadi pada pasien dengan overweight dikarenakan berkurangnya reseptor insulin. Lalu yang keempat ada gangguan akomodasi mata. Gangguan akomodasi mata ini terjadi dikarenakan terlalu cepatnya penurunan gula darah sehingga menyebabkan adanya ketidakseimbangan antara lensa mata dan juga cairan mata. Selanjutnya indikasi. Yang pertama, semua penyandang diabetes mellitus tipe 1 memerlukan insulin eksogen karena produksi insulin oleh sel beta tidak ada atau hampir tidak ada. Yang kedua,
Penyandang diabetes mellitus tipe 2 tertentu mungkin membutuhkan insulin bila terapi jenis lain tidak dapat mengendalikan kadar glukosa darah. Kemudian yang ketiga, keadaan stres berat seperti pada infeksi berat, tindakan pembedahan, dan infark miokard akut atau stroke. Yang keempat, penyandang diabetes mellitus yang mendapat nutrisi parenteral atau yang memerlukan suplemen tinggi kalori untuk memenuhi kebutuhan energi yang meningkat secara bertahap, memerlukan insulin eksogen untuk mempertahankan kadar glukosa darah mendekati normal selama periode resistensi insulin atau ketika terjadi peningkatan kebutuhan insulin. Selanjutnya, kontraindikasi insulin. Yang pertama, gagal jantung kongestif yang memerlukan pengobatan. Yang kedua, gagal jantung dengan ejection fraction atau EF kurang dari 50%. Yang ketiga, PPOK. Keempat, gangguan fungsi ginjal atau serum kreatinin lebih dari 1,5 mg per desiliter. Lebih tepatnya IGVR 30 ml per menit. Yang kelima, pasien dengan kecenderungan hipoksia, misalnya penyakit cerebrovaskular, sepsis, renjatan, dan gagal jantung. Farmakokinetik insulin. Yang pertama ada penyerapan. Insulin yang diberikan melalui suntikan diserap ke dalam aliran darah, dan sistem limfatik juga berperan dalam transportasi. Penyerapan insulin manusia ke dalam aliran darah setelah penyerapan adalah langkah pembatas laju aktivitas insulin. Penyerapan ini konsisten dengan koefisien variasi T50%, yang dimana waktu untuk 50% dosis insulin diserap, yang bervariasi hingga 15% dalam individu dan 30% antar pasien. Sebagian besar variabilitas penyerapan insulin ini berkolerasi dengan perbedaan aliran darah di berbagai tempat suntikan, seperti perut, deltoid, gluteus, dan paha. Perut adalah lokasi suntikan yang lebih disukai karena paling tidak rentan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan insulin. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan insulin sebagian besar terjadi dengan mengubah aliran darah lokal di jaringan. Faktor-faktor yang meningkatkan aliran darah meningkat laju penyerapan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan insulin yaitu diantaranya ada latihan daerah yang disuntik, pijat lokal, suhu tempat penyuntikan, lipohipertrofi, injektor jet dan insulin hirup, campuran insulin, dosis insulin, status fisik, larutan versus suspensi. Eliminasi. Ginjal dan hati bertanggung jawab atas sebagian besar degradasi insulin. Biasanya, hati menurunkan 50-60% insulin yang dilepaskan oleh pankreas ke dalam vena portal, dan ginjal 35-45%. Ketika insulin disuntikan secara eksogen, profil degradasinya berubah karena insulin tidak lagi disalurkan langsung ke vena portal. Ginjal memainkan peran lebih besar dalam degradasi insulin dengan insulin SQ hingga 60%, dan hati menurunkan dari 30 hingga 40%. Karena ginjal terlibat dalam degradasi insulin, disfungsi ginjal akan mengurangi pembersihan insulin dan memperpanjang efeknya. Penurunan pembersihan ini terlihat pada produksi insulin endogen, baik produk normal atau yang distimulasi oleh agen oral, dan pemberian insulin oksigen. Fungsi ginjal umumnya perlu dikurangi secara signifikan sebelum hal ini menjadi signifikan secara klinis. Secara klinis, penurunan fungsi ginjal menyebabkan penurunan kebutuhan insulin eksogen secara progresif dan peningkatan resiko hipoglikemik. Farmakodinamik insulin. Onset, puncak, dan durasi efek bervariasi di antara sediaan insulin. Farmakodinamik insulin mengacu pada efek metabolik insulin. Insulin yang tersedia secara komersial dikategorikan sebagai insulin kerja cepat, kerja pendek, kerja menengah, dan kerja panjang. Kisaran tercantum untuk onset, puncak, dan durasi yang memperhitungkan variabilitas intra atau antar pasien. Dengan meminta pasien memantau sendiri glukosa darah mereka secara berkala, profil waktu sampai aksi spesifik pasien dari insulin tertentu dapat lebih dipahami. Berikut adalah tabel dari berbagai macam insulin dengan awal aksi dalam hitungan per jam, lalu puncak, durasi, dan penampilan dari insulin tersebut. Dosis dan cara pemberian. Dosis insulin, dosisnya pun bisa berbeda-beda pada setiap pasien tergantung usia dan tingkat keparahannya. Berikut dosis pemberian dan cara pemberian insulin secara umum. Yang pertama adalah intramuskular. Dosis awal untuk orang dewasa adalah 20 unit. Untuk dosis selanjutnya adalah 6 unit per jam hingga kadar glukosa turun di bawah 180 mg per desiliter. Cara pemberiannya dapat disuntikan langsung ke dalam otot, biasanya pada otot paha atau lengan atas. Penyerapannya lebih cepat dibandingkan subkutan. Yang kedua adalah intravena. Pada orang dewasa, insulin dapat diberikan melalui infus dengan dosis awal 6 unit per jam. Jumlah dosisnya dapat digandakan 2-4 kali lipat. Pada anak-anak,
Insulin dapat diberikan melalui infus dengan dosis awal 0,1 unit per kilogram berat badan anak setiap jamnya. Dosisnya juga dapat digandakan menjadi 2 atau 4 kali lipat jika glukosa tak kunjung menurun. Cara pemberiannya dapat diberikan langsung ke dalam pembuluh darah melalui infus yang dipasang pada pembuluh darah. Biasanya di lengan, penyerapannya paling cepat, digunakan dalam keadaan darurat seperti ketoasidosis diabetik. Yang terakhir pada subkutan, pada orang dewasa dosisnya akan disesuaikan dengan kebutuhan. Suntikan bisa dilakukan pada area paha, lengan atas, bokong atau perut. Selanjutnya adalah indeks masa kehamilan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, insulin tidak memberikan dampak buruk pada janin. Justru, dampak buruk terjadi pada janin ketika ibu hamil memiliki kadar gula yang tinggi. Hanya sedikit insulin yang dapat melewati plasenta dibandingkan dengan tablet oral. Kecil kemungkinannya untuk membahayakan bayi. Sehingga, insulin aman digunakan oleh ibu hamil dalam mengendalikan kadar glukosa dalam darah pada masa kehamilannya. Maka dari itu, indeks terapi insulin pada masa kehamilan adalah aman. Nursing consideration, penilaian keperawatan dalam melakukan pengkajian, anamnesis, dan pemeriksaan. Pertama, kaji adanya kontraindikasi, misalnya riwayat alergi, kehamilan, dan lain-lain, sehingga penyesuaian dosis yang tepat dapat diselesaikan. Kedua, diagnosis keperawatan dan perencanaan perawat. Diagnosis keperawatan yang dapat dirumuskan dalam penggunaan obat ini fungsinya untuk terapi. Pertama, risiko glukosa darah yang tidak stabil, berhubung dengan ketidakefeksian dosis obat antidiabetes. Yang ketiga, ada implementasi keperawatan dengan rasional, berperan penting dalam penggunaan insulin kepada pasien. Yang pertama, pastikan pasien memiliki pola makan olahraga yang teratur dan menetapkan kebersihan yang baik untuk meningkatkan efektivitas insulin yang mengurangi efek samping penyakit. Yang keempat, ada evaluasi. Aspek perawat yang harus dievaluasi untuk menentukan efektivitas terapi obat, yaitu pantau respon pasien terhadap terapi, stabilisasi kadar glukosa darah, mengevaluasi pemahaman pasien tentang terapi obat, dengan meminta pasien untuk menyebutkan nama obat, indikasinya, dan efek samping yang perlu diwaspadai. Yang keempat, memantau kepatuhan pasien terhadap terapi obat. Sekarang saya akan menjelaskan tentang special pre-counting atau tindakan pencegahan khusus. Pada sesi ini diperlukan peran perawat sebagai edukator untuk mengedukasi pasien meminimalkan kesalahan di dalam tindakan terapi insulin. Terdapat metode 5P yang akan kami bahas, yaitu penggunaan, penyuntikan, penyimpanan, pembuangan, dan juga pemantauan gula darah. Dalam penggunaan sendiri itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu dosis yang tepat, waktu pemberian atau klasifikasi pemberian berdasarkan waktu yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Penggunaan jarum suntik hanya bisa digunakan 1 kali pemberian. Dan juga terakhir itu penggunaan alkohol sebelum dan sesudah di lokasi injeksi untuk mencegah terjadinya infeksi dari luar. Penyuntikan, benar lokasi, benar cara penyuntikan, sudut, dan juga jarum panjangnya, yaitu dengan ukuran 4-6 sehingga mengurangi resiko injeksi. Lokasinya sendiri itu ada di perut, paha, bokong, dan lengan. Perut terbagi juga menjadi beberapa kuadran. Selanjutnya, itu ada penyimpanan. Simpan insulin yang sudah digunakan seperti pen, caplet, dan atau botol pada suhu ruang maksimal 1 bulan. Itu juga sebelum kadar durasi ya. Terus boleh simpan insulin di dalam kulkas, tetapi tidak di freezer. Botol yang tidak dipakai harus dimasukkan ke dalam kantong plastik yang bersih, ditutup rapat, dan disimpan di dalam botol atau pot terbuka. Insulin harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Selanjutnya ada pembuangan. Pembuangan harus sesuai dengan standar kesehatan, standar yang terdapat di dalam rumah sakit. Terdapat sharp box dan plastik kuning. Sharp box sendiri untuk jarumnya ya. Selanjutnya itu pemantauan gula darah. Pasien tanpa riwayat DM sebelumnya itu yang pertama itu cek glukosa darah 1 kali per hari sebelum makan siang atau 1-2 jam setelah makan siang atau makan malam. Jika glukosa kurang dari 216 mg per dl, lanjutkan cek glukosa darah 1 kali per hari sebelum atau sesudah makan siang. Jika hasil glukosa darah selanjutnya lebih dari 216 mg per dl, maka frekuensi cek glukosa darah menjadi 4 kali per hari sebelum makan dan sebelum tidur. Jika glukosa darah tetap lebih dari 216 mg per dl dalam 2 kali pemeriksaan per 24 jam, lakukan algoritma terapi. Selanjutnya yaitu pasien dengan riwayat DM. Lakukan cek glukosa darah 4 kali per hari sebelum atau sesudah makan dan sebelum tidur. Jika hasil glukosa darah tetap lebih dari 216 mg per dl dalam 2 kali pemeriksaan per 24 jam, lakukan algoritma terapi.